Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN 2021 IKIP Siliwangi oleh Aisyah Limatul Karimah dengan NIM 18510138 dari kelas A3 2018. KKN siklus pertama dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Dengan narasumber yang pertama yaitu Ibu Yuningsih selaku orang tua dari Dea yang bersekolah di SDN Sukasari kelas 4. Yang kedua yaitu Ibu Airo Hayati selaku orang tua dari Resti yang bersekolah di SMPN 2 Batu Jajar kelas 8. Dan yang ketiga yaitu Ibu Wati Nur Hayati selaku orang tua dari Melati yang bersekolah di SMPN 1 Batu Jajar kelas 7. Hasil dari wawancara dan observasi tersebut yaitu narasumber berpendapat bahwa pembelajaran daring saat ini kurang efektif karena penyampaian materi kepada anak sangat kurang yang membuat anak kesulitan dalam belajar. Berbeda ketika diajarkan langsung dengan guru, karena pengetahuan orang tua terbatas sehingga sedikit kesulitan dalam membantu anak belajar daring. Yang kedua yaitu narasumber yang selalu mendampingi anaknya saat belajar daring. Beliau membagi waktu antara pekerjaan rumah dengan waktu anak belajar. Yang ketiga yaitu banyak kendala yang dialami, yaitu jaringan internet yang kurang mendukung. Jadi terkadang tidak lancar. Lalu borosnya kuota karena selain untuk membuka aplikasi belajar, anak diharuskan juga menonton video YouTube. Selanjutnya yaitu selain kendala jaringan, ada juga dalam pelajaran matematika. Anak menjadi susah mengerti karena menurut narasumber, pelajaran matematika ini sulit dimengerti apabila tidak dijelaskan langsung oleh gurunya. Selanjutnya yaitu terkadang orang tua tidak dapat menjawab pertanyaan yang anak tanyakan, yang membuat orang tua harus belajar lagi dan terus bertanya kepada guru yang bersangkutan. Harapan orang tua, rata-rata mereka menginginkan agar pandemi segera berakhir, agar anak dapat belajar secara tatap muka langsung dengan guru, terutama dalam pelajaran matematika, agar anak dapat mengerti dengan baik. Ini beberapa dokumentasi saat melakukan wawancara siklus pertama. Selanjutnya yaitu KKN siklus kedua dengan fokus kegiatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Dengan narasumber yang pertama yaitu Ibu Lilis Jumaisi SPD selaku guru ilmu pengetahuan sosial kelas 9 di SMPN 2 Batu Jajar. Yang kedua yaitu Bapak Agni Mufrihan SPD selaku guru seni budaya kelas 7 di MTS Al Ihsan Batu Jajar. Hasil wawancara tersebut yaitu pembelajaran daring jika dilihat dari hasil dirasa kurang efektif, terutama pemahaman dalam penguasaan materi tidak tersampaikan secara menyeluruh. Yang kedua, jika dilihat dari keaktifan siswa, mereka kurang antusias karena kurangnya interaksi antar siswa. Selanjutnya, banyak kendala yang dialami baik oleh guru maupun siswa. Contohnya, masih banyak siswa yang belum mempunyai media untuk berkomunikasi seperti ponsel. Lalu, jaringan yang tidak stabil, terutama di daerah pelosok, sangat kesulitan dalam belajar. Karena di daerah Batu Jajar ini, masih banyak daerah yang belum terdapat jaringan yang memadai. Selanjutnya, selain jaringan yang tidak stabil, pemakaian kuota pun boros untuk siswa. Lalu, media pembelajaran daring yang digunakan adalah WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Namun, Zoom Meeting ini hanya digunakan pada awal-awal saja, karena terkendala dalam jaringan dan keikutsertaan siswanya. Misalnya, jumlah siswa dalam satu kelas itu ada 33 orang, namun yang mengikuti pelajaran lewat Zoom ini hanya 10 orang, karena siswa banyak terkendala dalam jaringan yang membuat siswa tidak stabil mengikuti pelajaran. Selanjutnya, siswa terkadang menyepelekan belajar karena menganggap bahwa pembelajaran daring lebih santai daripada pembelajaran tatap muka. Hal ini menjadi siswa kurang termotivasi untuk mengerjakan tugas. Adapun kelebihan yang guru rasakan karena pembelajaran daring ini yaitu guru menjadi lebih menguasai mengenai ilmu teknologi. Harapan guru ke depannya ingin segera melaksanakan kembali pembelajaran secara tatap muka agar siswa lebih paham materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum. Beberapa dokumentasi saat melakukan wawancara dan observasi dengan guru. Selanjutnya, KKN siklus ketiga dengan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat.
Narasumber yang pertama yaitu Bapak Cuncun Wahyudin selaku pemilik toko kue kering Kania. Dan yang kedua yaitu Bapak Deki selaku pemilik toko sayur dan bumbu dapur. Kedua pedagang ini berjualan di Pasar Batu Jajar. Narasumber sudah berjualan sekitar 5-6 tahun. Kendala yang dialami adalah ketersediaan barang yang tidak stabil. Seperti saat ini, karena sedang ada diberlakukannya PPKM, maka banyak supplier yang tutup. Sehingga ada beberapa barang yang kosong, lalu untuk pedagang sayur, seringkali barangnya tidak habis karena sepi pembeli, yang membuat barangnya busuk dan terbuang, dan harus mengalami kerugian. Selain barang, harga barang pun tidak stabil, seringkali harga melonjak naik. Lalu terjadi penurunan penghasilan yang sangat drastis yang dialami oleh para pedagang. Bahkan sampai menurun lebih dari 50%. Begitu pula dengan omset dan pembelinya. Ditambah juga karena ada pengurangan jam operasional pasar, sehingga penghasilan pun terus menurun. Para pedagang berharap agar pandemi ini segera berakhir agar usahanya kembali lancar, konsumen pun ramai kembali, dan omset pun naik. Beberapa dokumentasi saat melakukan wawancara ke para pedagang. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga siklus yaitu pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali bagi ketiga sektor ini. Setelah diberlakukannya kebijakan social distancing, banyak kendala yang dialami. Banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satunya karena ada beberapa kalangan yang tidak mempunyai perangkat untuk pembelajaran daring. Orang tua yang mengeluh karena banyak kendala yang dialami, selain karena jaringan internet yang kurang stabil, mereka berpendapat bahwa pengetahuan orang tua terbatas dan seringkali tidak dapat menjawab pertanyaan anak karena sudah lupa yang mengharuskan mereka belajar lagi. Dalam sektor perekonomian yaitu UMKM, terjadi penurunan yang sangat drastis, di mana pendapatan menurun lebih dari 50%. Begitu pula dengan omset dan pembelinya. Karena pandemi ini, semua kalangan diharapkan agar lebih kreatif dan berinovasi, agar dapat mengikuti semua perkembangan. Harapan mereka ingin pandemi segera berakhir agar semua dapat kembali normal dan tidak terkendala oleh jarak. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.